pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Menyembah Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba yang akan memberitakan firman-Mu dan berkati hamba-hamba Tuhan yang akan mendengarkan firman. Biarlah Engkau Tuhan sendiri yang melawat kami satu persatu pribadi lewat selepas pribadi pagi hari ini Tuhan. Engkau berbicara lewat pribadi hamba. Hamba lemah, hamba berdosa Tuhan. Hamba tidak layak Tuhan. Tetapi Engkau yang melayakkan hamba pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, mari saya ajak kita buka Alkitab kita sesuai tema yang diberikan oleh Ibu Barita dalam KFI pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 23, satu ayat saja Bapak Ibu. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Lukas pasal 9 ayat 23, pas bacaan WPDA saya, bacaan firman Tuhan rutin. Firman Tuhan ini saya sudah sampai di Lukas 9 Bapak Ibu, uh, karena sempat sempat jatuh bangun Bapak Ibu untuk tidak membaca firman Tuhan. Uh, jadi saya baru sampai di pasal ini, di kitab ini Lukas 9 ayat Lukas 9 ini, Lukas pasal 9 ini karena kita belajar untuk satu pasal atau dua pasal sehari. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Saya akan hitung 1 sampai 3. Kita akan baca bersama-sama hanya satu ayat saja. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini sesuai tema kita yaitu uh, keputusan mengikut Yesus adalah harga mati, walaupun penuh risiko. Bapak Ibu, uh, ketika saya melihat tema ini, Bapak Ibu, saya merasa bahwa agak gampang-gampang susah. Ternyata mengikuti Yesus itu tidak gampang, tidak mudah, Bapak Ibu. Saya merasa ini, Bapak Ibu, sejak kepergian anak saya, hampir 1 tahun, bulan April ini 1 tahun sudah Bapak Ibu, tetapi em, peristiwa itu cukup membuat iman saya eh, terpuruk, Bapak Ibu. Eh, Sampai sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah mendoakan saya, bahkan di KFI juga sudah mendoakan saya, di gereja saya sendiri juga, hamba-hamba Tuhan yang lain juga, hamba-hamba Tuhan termasuk saya. Beberapa minggu lalu saya mendaftar di Harvest Academic, Bapak Ibu. Saya masih menceritakan apa yang terjadi, apa yang saya hadapi dalam mengikut Tuhan ini. Saya ceritakan Bapak Ibu. Jadi mereka Pak Vincent mendoakan saya Bapak Ibu, dan saya waktu itu saya takut sekali Bapak Ibu. Saya takut karena pada waktu anak saya sakit itu saya saya sementara berusaha untuk setia sama Tuhan Bapak Ibu.
setia dalam segala hal. Seperti itu termasuk membaca firman, memberikan yang terbaik, memberikan jika ada orang yang membutuhkan, saya memberikannya semampu saya, bisa memberikan kalau ada janda-janda di gereja saya beri sedikit dari berkat yang saya punya, Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu, setiap hari Sabtu saya berusaha untuk pulang karena di tempat kerja saya, Bapak Ibu, eh, tempat kerja saya sekarang ini sejak tahun 2022 bulan Desember saya lulus P3K di kampung Bapak Ibu. Jadi saya harus berpisah dengan anak saya dan suami saya. Dan waktu itu sempat saya meminta suami saya untuk saya pindahkan anak-anak ke kampung supaya dekat dengan saya seperti itu. Tetapi suami saya tidak mengizinkannya dan ketika kejadian itu terjadi, maka sempat saya membenci semua orang di rumah ini, termasuk ponaan-ponaan dan suami saya sendiri. Saya membenci dia karena saya boleh percaya sama mereka bahwa mereka saya hargai dia untuk suami saya, untuk saya menghargai dia, menghargai keputusannya dia untuk tidak memindahkan anak-anak ke kampung ikut saya. Saya menghargai dia, tetapi saya merasa bahwa dia yang tidak bisa menjaga anak saya sehingga anak saya jatuh sakit waktu itu, Bapak Ibu. Jadi dan saya juga sempat kecewa sama Tuhan, Bapak Ibu. Saya bilang bahkan saya takut untuk setia. Kenapa? Waktu itu kan saya setia. Saya berusaha sementara berusaha untuk setia kepada Tuhan, tetapi kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan saya? Em, Anak saya ini begitu terlalu baik, terlalu anaknya penurut, Bapak Ibu. Dia tidak seperti anak-anak yang lainnya nakal. Lihat anak-anak yang lain yang susah dia bantu, anak-anak em, yang tidak ada jajan dia kasih. Bapak Ibu, dia janji sama saya, Bapak Ibu, untuk saya ini, mama saya janji saya ketika saya besar nanti, ketika mama tua nanti atau sakit, saya yang akan jaga mama. Jadi waktu kejadian itu saya terpukul sekali, Bapak Ibu, dan waktu anak saya sakit selama em, sejak eh, Juli tahun 2024, Juli 2024, Bapak Ibu, sampai April 2000, tanggal 22 April anak saya meninggal, Bapak Ibu. Jadi sekitar 9 9 bulan, Bapak Ibu, 9 atau 8 bulan anak saya sakit, dan saat itu saya mengharapkan mujizat Tuhan terjadi. Seperti kesaksian-kesaksian yang lalu, Bapak Ibu, saya setiap kali saya berdoa meminta kepada Tuhan, itu selalu Tuhan jawab, dan saya berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib, Bapak Ibu. Tapi ketika itu, Bapak Ibu, Tuhan menjawab lain. Ketika itu saya kecewa sekali sama Tuhan, sampai saya tidak mau lagi setia. Saya takut, Bapak Ibu. Ketika saya setia waktu itu, Tuhan ambil anak saya. Dan ketika saya kalau saya tetap setia, apalagi yang Tuhan mau buat, Tuhan mau ambil dari hidup saya. Saya berpikir seperti itu. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, mengingatkan kita semua. Itu saya merasa bahwa salib itu penderitaan, itu salib, Bapak Ibu, seperti Tuhan Yesus memikul salibnya, dan beberapa saat lagi, Bapak Ibu, kita akan merayakan hari kematian Tuhan. Dia mati di kayu salib. Dia setia, Bapak Ibu, menanggung dosa kita. Dia bukan orang berdosa, bukan manusia yang berdosa, tetapi dia dibuatnya jadi menanggung segala dosa dan kesalahan kita, Bapak Ibu. Saya diingatkan oleh Tuhan, engkau belum, fisik saya belum seperti Tuhan. Baru saja diambil
sebagian saja dari hidup saya. Saya sudah 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 ciut, sudah tidak mau percaya sama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, hanya orang-orang yang menang kan, yang menang, yang bisa masuk di dalam hidup yang kekal, Bapak Ibu. Jadi semua ini penderitaan, salib, apapun itu yang kita hadapi, ternyata kita harus menang. Kita harus tetap bersama-sama dengan Tuhan sampai kita menggapai, mendapatkan kemenangan itu, Bapak Ibu. Jadi dalam firman Tuhan ini katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri. Menyangkal diri, Bapak Ibu. Mari kita kita lihat apa itu menyangkal diri, Bapak Ibu. Kita menyangkal diri bukan berarti membenci diri sendiri. Menyangkal diri sekali lagi, menyangkal diri bukan berarti kita membenci diri kita sendiri, tetapi tidak mengikuti keinginan diri atau tidak menuruti keinginan diri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu menyangkal diri. Bapak Ibu, mengalahkan ego, kesombongan dan keinginan daging. Seperti saya yang saya bilang tadi, keinginan daging saya mau supaya anak saya tetap melihat saya mau supaya anak saya tumbuh besar dia dia harus melihat saya sampai saya tua nanti. Saya bilang, Bapak Ibu, bukan itu tidak menuruti keinginan diri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan memanggil anak saya, Bapak Ibu, saya diingatkan oleh firman Tuhan ini, saya harus mengalahkan itu, Bapak Ibu. Saya harus mengalahkan ego saya, kesombongan saya, dan keinginan daging saya untuk tetap mau melihat anak saya tumbuh besar dan tumbuh sampai dia bahagia sendiri sampai dia menikah. Saya mulai sejak dia lahir, saya selalu bilang begitu, dan sejak dia lahir saya merasa saya hidup saya itu sempurna, Bapak Ibu, menjadi perempuan yang sempurna sekali, Bapak Ibu, ketika Nona lahir. Tetapi hanya 11 tahun dia bersama-sama dengan saya. Kehendak Tuhan, kehendak Tuhan lain. Jalan Tuhan adalah jalan, bukan jalan saya. Oke. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, Bapak Ibu. Dan ini sungguh luar biasa firman Tuhan, Bapak Ibu. Mengingatkan saya itu merupakan salib, menyangkal diri, mengalahkan ego, kesombongan, dan keinginan daging. Menyangkal diri, memilih taat kepada Tuhan walaupun berat. Berat Bapak Ibu untuk taat kepada Tuhan seperti yang saya bilang Pak tadi. Kalau saya taat kepada Tuhan, apalagi yang Tuhan mau buat. Kalau saya setia sama Tuhan, apalagi yang Tuhan mau ambil. Tetapi Tuhan bilang, firman Tuhan di ayat yang lain, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa saya harus takut? Anak saya sudah ada di surga. Saat saya berkata seperti ini, Bapak Ibu, saya memang bisa untuk mengatakan, tetapi ketika saat-saat saya sendiri lagi, Tuhan, Bapak Ibu, iblis mengambil kesempatan untuk mengingatkan semua, untuk mengingat kembali kejadian yang menimpa saya, kejadian yang menimpa anak saya. Contoh contoh nyata menyangkal diri, Bapak Ibu, kita akan lihat bersama. Seperti contohnya ingin marah seseorang. Kita ini setiap hari pasti diperhadapkan dengan kita bertemu teman, kita bertemu dengan anak-anak kita, suami kita di rumah. Pasti mereka selalu ada yang mereka buat supaya kita marah. Anak-anak tidak nurut, anak-anak melawan, anak-anak tidak ikut maunya kita. Tetapi Bapak Ibu menyangkal diri ingin marah, tetapi memilih mengampuni.
memilih mengampuni, ingin membalas, tetapi memilih untuk diam. Biasanya Bapak Ibu ini susah sekali memang Bapak Ibu. Kita ini sudah berusaha baik kepada orang lain, tetapi mereka tidak membalas kebaikan kita dengan kebaikan, tetapi membalasnya dengan kejahatan Bapak Ibu. Jadi, kalau kita mau berbuat baik kepada orang, jangan mengharapkan bahwa dia akan membalas dengan kebaikan. Tetapi, ketika kita mau berbuat baik, itu bukan karena orang itu mau membalas kita, supaya dia membalas kita dengan kebaikan, tetapi supaya kita melakukan firman Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi, kalau kita mau membalas, tetapi memilih diam. Itu contoh nyata daripada menyangkal diri. Ingin menyerah dalam iman. Seperti yang saya katakan tadi, ya Tuhan. Ini masih ada iman atau tidak? Masih ada Tuhan atau tidak? Kenapa dia tidak menjawab doa saya? Kenapa tidak menyatakan mujizatnya seperti kepada orang-orang lain? Seperti dulu-dulu waktu dia pelayanan di muka bumi. Tapi Tuhan bilang mujizat masih ada, tetapi tidak ada. Kenapa tidak ada mujizat untuk saya? Tetapi Tuhan bilang ingin menyerah, ini menyangkal diri, ingin menyerah dalam iman, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inti dari menyangkal diri adalah menyangkal diri adalah berkata tidak kepada keinginan diri yang salah dan berkata ya kepada kehendak Tuhan. Ini sangat berat, Bapak Ibu. Ketika kita mengalami beban yang berat, Bapak Ibu sulit untuk mengatakan tidak pada keinginan daging. Keinginan daging itu banyak sekali, Bapak Ibu. Keinginan daging kita untuk menonton menghabiskan waktu untuk menonton HP, hmm, main Facebook. Itu banyak-banyak keinginan daging yang sekarang ini biasanya game. Anak-anak sekarang suka game, Bapak Ibu. Ini sekarang ini yang harus kita sangkal. Katakan ya kepada kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan itu harus kita kehilangan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang bisa menjaga kita. Tetapi kehendak Tuhan itu yang kita bilang, ya Tuhan, saya ikut maunya Tuhan. Saya ikut kehendak Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua Bapak Ibu memikul salib. Memikul salib artinya pada zaman Tuhan Yesus, salib adalah alat penderitaan dan kematian. Seperti hari Jumat Agung ini kita akan memperingati hari kematian Tuhan. Jadi memikul salib berarti siap menanggung penderitaan karena iman. Siap menanggung penderitaan karena iman. Apapun yang terjadi, kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Tetap mengikuti kehendak Tuhan. Tetap setia. Tetap setia kepada Tuhan walaupun ada risiko kesedihan atau kehilangan. Seperti saya tadi yang mengalami itu Bapak Ibu. Hampir setahun tetapi masih merasakan itu sampai dengan saat ini. Saya tahu itu iblis mendakwa saya sehingga saya berkata saya masih berusaha untuk bangkit kembali. Saya berusaha, masih sementara berusaha untuk pulih kembali Bapak Ibu. Tetap setia kepada Tuhan walaupun ada risiko seperti tema kita Bapak Ibu. Mengikuti Yesus harga mati walau penuh risiko. Apapun berarti risiko apapun yang terjadi, entah itu kesukaran, kesulitan, penderitaan, air mata, kesusahan, kesengsaraan,
tetapi tetap setia kepada Tuhan. Kehilangan, kita kehilangan orang-orang yang mengasihi kita. Tetapi Allah selalu setia mengasihi kita. Tetap setia kepada Tuhan. Tidak lari dari tanggung jawab rohani. Saya tidak lari dari tanggung jawab rohani. Seperti saya kemarin, saya dikasih tugas untuk membawakan firman di gereja saya. Di gereja saya di dalam doa dan puasa. Saya bilang sama Tuhan, apa saya layak ini Tuhan? Saya ini kan pembunuh anak saya Tuhan. Saya tidak layak. Saya orang berdosa Tuhan, saya bilang. Saya bilang sama Tuhan, saya berlutut, saya menangis sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan saya untuk membawakan firman itu, kalau memang tidak diizinkan, kalau saya orang berdosa dan saya tidak layak, Tuhan, Tuhan buat sesuatu yang menggagalkan semuanya. Buatkan saya sakit atau saya tidak bisa puasa saat itu, tetapi Tuhan buat lain. Saya tidak sakit dan saya juga semangat untuk berpuasa, tidak merasakan lapar. Walaupun saya lapar, tetapi saya dapat menahan, Pak Ibu. Itu luar biasanya Tuhan. Saya percaya Tuhan masih mengasihi saya, Bapak Ibu. Tuhan masih mengampuni saya, walaupun saat itu saya merasakan bahwa sayalah penyebab sakit dan kematian anak saya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan saya, Bapak Ibu, tetapi Tuhan masih mengasihi saya. Sampai dengan saat ini, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya sudah bisa berusaha untuk bangkit dan untuk pulih kembali. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, contoh nyata dari memikul salib, Bapak Ibu, tetap berdoa walaupun hati hancur. Kadang-kadang saya sempat Bapak Ibu, karena hati saya hancur, hati saya kecewa sama Tuhan. Saya tidak mau berdoa dan saya tidak bisa berkata Tuhan itu baik. Saya tidak bisa menyembah Bapak Ibu. Saya tidak bisa menyembah Tuhan. Saya tidak, walaupun saya menyembah Tuhan, saya tidak pernah, saya tidak mau katakan dia baik. Saya bilang, Tuhan itu besar. Saya bilang seperti itu. Tuhan itu dahsyat. Dia mengambil anak saya. Seperti itu. Tetapi julukan Tuhan bahwa dia baik. Bukan karena manusia mengatakannya dia baik. Bukan karena manusia mengakuinya dia baik. Tetapi dia Allah yang baik. Bukan karena kita menyembah dia bahwa dia baik. Tetapi dia Allah yang baik. Allah yang setia. Berikutnya tetap percaya walaupun doa belum dijawab. Ini salib Bapak Ibu. Ini contoh. Saya, karena doa saya tidak dijawab, saya bilang saya tidak mau berdoa lagi. Saya tidak mau percaya, tidak mau percaya lagi. Saya tidak percaya bahwa Tuhan itu baik. Tetapi di sini Tuhan bilang apa? Menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Bukan saat kita senang, bukan saat kita berkelimpahan, tetapi saat dalam susah, suka, sedih, bahagia, tetap setia, tetap percaya, tetap berbuat baik walau disakiti. Ini Bapak Ibu, kalau kita berhadapan dengan teman-teman sekerja kita, Bapak Ibu, kita berbuat baik. Sudah berbuat baik saja, masih disakiti. Masih dibilang kita tidak baik. Apalagi berbuat tidak baik. Pasti lebih lagi dikatakan kita tidak baik. Tetapi Bapak Ibu, orang mengakui kebaikan kita, orang membalas kebaikan kita dengan kejahatan sekalipun, tetapi Tuhan bilang, tetap berbuat baik walaupun disakiti. Itu salib, salib yang kita pikul sekarang. Bukan seperti Tuhan. Dia pikul salib betul, tetapi salib yang saat ini kita
alami itu. Tetap berbuat baik walaupun disakiti. Tetap berdoa walau hati hancur. Tetap percaya walau doa belum dijawab. Tetap berbuat baik walau disakiti. Tetap setia kepada Tuhan walau mengalami penderitaan besar. Kita kalau sakit, kebanyakan orang di tempat saya, Bapak Ibu, kalau sakit, Tuhan berdoa, masih sempat berdoa sama Tuhan. Tetapi kalau doa tidak dijawab, masih lama dijawab oleh Tuhan. Kita cepat sekali untuk, ah, ini harus pergi ke dukun ini. Harus ada orang pintar ini. Mulai curhat dengan teman anak saya sakit. Oh, teman-teman bilang, termasuk wali kelas anak saya waktu itu Bapak Ibu, dia bilang ada orang pintar di sini. Dia kasih tahu tempatnya, dia mau kasih nomornya, tetapi saya bilang, Ibu, saya ini ada sementara untuk tetap setia sama Tuhan. Saya berusaha untuk tetap tidak melakukan dosa walaupun dalam penderitaan sekalipun. Saya tidak mau menduakan Tuhan. Saya hanya tetap menyembah Tuhan, percaya Tuhan, walaupun doa saya belum dijawab sampai dengan saat ini. Tetap setia, saya tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu satu-satunya ah, Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, atas hidup saya. Jadi intinya dari memikul salib adalah setia kepada Tuhan walaupun harus menanggung beban dan penderitaan. Jadi kalau kita menderita, itulah salib. Ingat, kita ingat ini beban, saya harus memikulnya. Tetap setia. Ini saya bilang sama Tuhan, ini saya harus berusaha. Saya harus berusaha bangkit. Saya harus berusaha untuk pulih. Jadi itu memikul salib adalah setia kepada Tuhan. Walaupun harus menanggung beban dan penderitaan. Luar biasa Tuhan itu Bapak Ibu. Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu semua. Sehingga pagi hari ini kita ada bukan karena kita hebat dan kuat kita. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Kan memang mengikut Tuhan, mengikut Yesus bukan jalan yang mudah. Sejak awal, Yesus tidak pernah menjanjikan hidup tanpa air mata. Ia justru berkata, pikulah salibmu setiap hari. Salib adalah lambang penderitaan, kehilangan, bahkan pergumulan iman yang sangat dalam. Tetap setia kepada Tuhan. Saat kehilangan orang yang paling kita kasihi, terlebih saya, kemarin anak saya. Hati sepertinya hancur berkeping-keping. Doa sudah dinaikkan. Iman sudah dikerahkan. Harapan akan mujizat ada. Sudah dipegang erat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya percaya mujizatmu masih ada. Namun kenyataan berkata lain, Bapak itu pada titik itu iman bisa goyah. Mungkin pertanyaan yang jujur dan menyakitkan. Percuma beriman, percuma percaya Tuhan. Itu bukan tanda kita tidak beriman. Itu tanda ada sedang terluka. Kita sedang terluka. Tetapi apa Tuhan bilang? Itu salib. Salib, pikul salibmu. Menyangkal dirimu. Ikut saya setiap hari. Mengikut Yesus dengan keputusan harga mati. Harga mati. Berarti tetap memilih percaya. Bahkan ketika hati belum sepenuhnya mengerti. Bukan karena semuanya terasa baik. Tetapi karena kita percaya, Yesus tetap baik meskipun hidup terasa pahit. Yesus sendiri pernah berseru, Bapak Ibu. Pernah berseru di kayu salib, Allahku, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia memahami rasa ditinggalkan, rasa kehilangan, dan rasa hancur. Karena itu ketika iman kita hampir padam, Yesus tidak menjauh, ia justru mendekat. Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu ada untuk kita, selalu mendekat. Bukan Tuhan
Kenapa bukan Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan Dia menjawab, tetapi justru Dia mendekat. Dia mengajarkan kita saat kehilangan segala sesuatu yang kita miliki, itu semua supaya kita tetap berharap kepada Tuhan. Hanya satu-satunya Tuhan yang tidak pernah habis, tidak pernah hilang dari hidup kita. Semua akan lenyap. Harta, kekayaan, apapun yang kita miliki di dunia ini akan lenyap. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang-orang yang kita kasihi bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Keputusan mengikut Yesus adalah keputusan untuk tetap berjalan bersamanya walau langkah terasa berat, walau hati masih menangis, walau jawaban belum ditemukan. Itu adalah iman yang dewasa, iman yang lahir dari luka tetapi tidak menyerah, tidak menyerah. Bangkit kembali. Saat ini kita mengalami beban berat, berusaha. Tetap kuat karena Tuhan adalah kekuatan kita. Mungkin saat ini kita belum kuat berkata, saya percaya sepenuhnya. Tidak apa-apa. Cukup katakan Tuhan, saya masih mau berjalan bersamamu. Walau tertatih-tatih. Karena sesungguhnya iman yang paling berharga bukan iman saat semuanya baik-baik saja. Tetapi iman yang tetap bertahan di tengah kehilangan. Iman yang tetap bertahan dalam kehilangan. Di tengah kehilangan sekalipun. Iman kita harus bertahan dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Dan satu hal yang pasti, air mata kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Kita mengalami beban berat, kita menangis, kita menderita. Tuhan bilang, jerih lelahmu tidak sia-sia. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Iman yang bertahan di tengah kehilangan. Air mata tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Ia mencatat setiap tetesnya. Ia memeluk hati yang remuk dan suatu hari nanti ia akan menjelaskan semua yang hari ini belum kita pahami. Bapak Ibu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Ayat penguat bagi kita semua, Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah. Ini firman Tuhan yang menguatkan saya. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Tuhan menyelamatkan jiwa orang-orang yang remuk. Hati yang patah dan hancur. Tuhan dekat pada orang-orang yang remuk hatinya dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, yang patah hatinya, yang hancur hatinya, dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwa. Mazmur 34 ayat 19. Ayat ini menjadi ayat penutup buat kita Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, iman saya pernah kuat tetapi sekarang terasa rapuh. Sejak kepergian putri saya, hati saya belum pulih. Saya kecewa, saya lelah, saya tidak mengerti rencanamu Tuhan. Namun hari ini saya mau mengambil keputusan, saya tetap mengikut Engkau walaupun penuh risiko, walaupun penuh air mata. Pegang tangan saya Tuhan. Dari Engkau memberkati kami Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam setiap pribadi kami, tetapi Engkau lebih mengetahuinya Tuhan. Engkau mengenal setiap pribadi kami Tuhan. Buat kami kuat Tuhan untuk memikul salib. Buat kami kuat Tuhan untuk menyangkal diri Tuhan. Buat kami kuat. Kuatkan iman kami untuk tetap berjalan bersama Engkau Tuhan walaupun penderitaan, sakit penyakit, pergumulan hidup, beratnya hidup ini Tuhan. Tuhan tolong kami. Engkau yang telah mati dan bangkit mengalahkan semuanya itu, semua penderitaan, maut, dosa.
Tuhan, kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba terbatas, tetapi hamba percaya Tuhan. Engkau Allah, Roh Kudus bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, ucapan syukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.